Unik itu kalau bilang puting beliung itu pentil muter. Sore mau atusan omah ing Kabupaten Nganjuk padha ambruk mergo keterak angin pentil muter. Aku nonton beritane kita goleki pentile ndi aku gak ono. Begitu nikah beneran nggak sesuai harapan. Ternyata enaknya hanya di permulaan saja ketika masih dianggap sebagai bulan madu. Setelah itu yang datang bulan-bulan empedu. Apalagi kalau nikmatnya sudah dikredit lebih dulu. Begitu nikah sudah jemu, hukum bosan berlaku. Suka gegeran sampai seru, wagu, saru, udah nggak lucu, tidak seindah waktu itu. Apalagi ibu-ibu kalau anaknya sudah 7, kelihatan layu. Dipandang malah lebih cantik pembantu. Wes kentekan nuntu yang dipasang gigi palsu. Digawe ngomong adep-adepan nabape. Lu begitu sudah purna pensiun, siapa yang mau melayani? Siapa yang mau? Siapa Pak? Inggih Bapak. Siapa Bapak? Inggih Bapak. Nggak ada. Apalagi udah didorong pakai kursi roda. Siapa ngomong persis? Camat gak aman. Ketua dewan tambah gak aman. Mohon izin kalau nggak betah silakan meninggalkan panggung. Ya enggak apa-apa. Ya mohon maaf, saya kalau bicara korupsi ya selalu yang disinggung-singgung ya pejabat, karena setahu saya yang korupsi itu ya pejabat. Setahu saya ndak ada penjual sempol korupsi, itu ndak ada. Ingat, kekayaan juga bisa habis. Ya kalau kekayaannya masih ada, duitnya masih ada, gaya jalan aja bisa jendit. Apalagi gelangnya banyak itu, kalau jalan itu kerimping. Orang diajak mahalul qiyam aja gayanya lain kok. Ya Nabi salam alaika ya Rasul. Ada itu yang suka mamer-mamerin gelang, ada. Orangnya sekarang pakai jilbab warna coklat. Udah mengkeret, jalan udah bongkok-bongkok, pipine kendo, mengkeret. Dodo yang tadinya mentek-mentek ngelembreh. Ayo kalau udah kayak gitu berdiri di depan cermin, senyum karo ngelirik, nyawang ayang-ayangnya dhewe wedi. Ngaplek-aplek. Mbiyen kae aja mentek-mentek. Bareng wis tuwa ngelembreh. Dinggoni BH yang brosot. BH-ne dikencengin anjlok. Ya wis ora usah nganggo digrayangi. Kok iya iki anjlok iki. Berikutnya tolong diperhatikan. Iman itu berarti berharap hanya kepada Allah. Tidak berharap kepada apapun, tidak berharap kepada siapapun selain Allah. Para jamaah, kalau berharapnya kepada Allah, urusan apapun pasti beres. Karena Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kaya, Allah Maha Segalanya, Allah Maha Sempurna. Sebaliknya, berharap kepada selain Allah, apapun siapapun, hasilnya sia-sia dan pasti kecewa. Karena selain Allah nggak punya apa, selain Allah nggak bisa apa. Oke, termasuk berharap kepada manusia, pasti hasilnya kecewa. Karena sesungguhnya manusia nggak punya apa, manusia nggak bisa apa, segalanya milik Gusti, semuanya atas kuasane Gusti. Maka sekali lagi, kalau berharap kepada manusia sia-sia dan hasilnya pasti kecewa. Sampeyan berharap di
apii karo wong. Sampeyan berharap mendapatkan kebaikan dari orang lain, siap-siap kecewa. Orang manusia kok, orang blubuk ae kok. Kadang-kadang udah ditolong, berkali-kali dibantu, berkali-kali balese malah elek. Ada apa enggak? Ada, aku tahu. Blubuk rumahnya RT 3. Ada, udah ditolong berkali-kali, dibantu berkali-kali, diapii, balesnya malah elek. Maka kecewa-kecewa, berharap kepada manusia seringkali bertepuk sebelah tangan. Air susu dibalas dengan air tuba, ditulung malah mentung, dikai atin rokok rempelo. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Jadinya ya nasib ya nasib. Atasan yang dihormati kadang menzolimi, mengeksploitasi. Bawahan yang disayangi kadang mengkhianati, bahkan berani demonstrasi. Punya pembantu diwelasi, kadang-kadang malah berani nyaingi, ngerebut suami. Punya tetangga dibantu 7 kali, baliknya cuma sekali. Ya bener. Enggak ngerumangsani, enggak tahu diri, enggak mau balas budi, bahkan menyakitkan hati. Maka misalnya sampean memberi kepada orang lain, jangan berharap dibalas dengan diberi. Kecewa sampean, pasti kecewa. Kecewa. Ada guru memberi ilmu ke muridnya, kok guru berharap dibalas, diberi ilmu oleh muridnya, pasti kecewa karena muridnya enggak mungkin bisa. Orang tua membiayai pendidikan anak-anaknya sampai lulus sarjana, kok berharap dibalas sama anaknya, dibalikkan biaya pendidikannya, pasti kecewa. Gak mungkin. Kayak saya malam ini memberi ceramah kepada jamaah sekian banyaknya, kok saya berharap dibalas, diberi ceramah oleh jamaah. Gak mungkin, pasti saya kecewa. Berharap kepada manusia pasti kecewa. Maka ibu sebagai istri jangan terlalu berharap kepada suami. Jelei. Bapak sebagai suami jangan terlalu berharap kepada istri. Sakit hati. Loh iya, nggak sesuai ekspektasi. Kalau nggak percaya, dulu sebelum nikah gaya kaulah harapanku. Duh, sebelum menikah kan gitu semboyannya, engkaulah harapanku. Kayak pasti bahagia kalau sudah nikah. Janjinya seiak sekata, sehati sejiwa. Semboyane, andai kau jadi bunga, aku jadi kumbangnya. Andai kau jadi daun, aku jadi tangkainya. Andai kau jadi langit, aku jadi bintangnya. Andai kau jadi samudra, aku jadi ombaknya. Andai kau jadi api, aku jadi asapnya. Andai kau jadi bantal, aku jadi ilernya. Aku tahu apa yang ada di hatimu, engkau pun tahu apa yang ada di hatiku. Sehingga aku tahu apa yang kau mau, engkau pun tahu apa yang ku mau. Pret. Begitu nikah beneran, nggak sesuai harapan. Ternyata enaknya hanya di permulaan saja, ketika masih dianggap sebagai bulan madu. Setelah itu yang datang bulan-bulan empedu. Apalagi kalau nikmatnya sudah dikredit lebih dulu. Begitu nikah sudah jemu, hukum bosan berlaku. Suka gegeran sampai seru, wagu, saru, udah nggak lucu, tidak seindah waktu itu. Apalagi ibu-ibu kalau anaknya sudah 7, kelihatan layu. Dipandang malah lebih cantik pembantu. Wes kentekan nuntu yang dipasang gigi palsu, digawe ngomong adep-adepan nabape. Loh, kalau berharap kepada manusia siap-siap kecewa. Saya sering ngalami kejadian kayak gitu. Saya berharap kepada manusia, mau berangkat ceramah nggak makan padahal perut lapar. Saya berharap pasti nanti dikasih makan sama panitia. Ternyata begitu nyampe enggak. Bukan di sini, di sana. Di sana kok, bukan di sini. Gitu loh. Kapan aku nunjuk di sini?
Saya cerita. Pokoknya kalau berharap kepada manusia siap-siap karena manusia nggak bisa apa berharap itu hanya kepada Allah. Kalau berharapnya kepada Allah urusan apapun pasti beres. Allah maha kaya, Allah maha kuasa, Allah maha sempurna, Allah maha segalanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Berikutnya Bapak Ibu para jamaah, iman itu bersandar hanya kepada Allah. Kalau bersandarnya kepada Allah dijamin kuat selamanya. Bersandar kepada selain Allah, apapun siapapun siap-siap jatuh, karena selain Allah pasti akan hancur, selain Allah pasti akan binasa pada waktunya. Betul? Ya Allah, kalau kita bersandar kepada Allah pasti kuat selamanya, karena Allah maha gagah, Allah maha perkasa, Allah maha kuat, Allah maha abadi, Allah selalu ada, Allah nggak pernah hilang. Maka sandaran kita akan kuat selamanya dan kita pun akan menjadi kuat selamanya. Sebaliknya, kalau berharap kepada selain Allah, apapun siapapun, suatu saat pasti jatuh ketika sandarannya rusak atau ketika sandarannya hilang. Karena selain Allah pasti rusak, selain Allah pasti binasa. Coba misalnya, maaf Pak Camat, beliau duduknya enak, nyaman, karena Pak Camat bersandar pada kursi. Ya, Pak Ketua Dewan, beliau duduknya nyaman, enak dan kuat karena beliau bersandar pada kursi. Tapi kursi yang disandari kan bisa rusak, kursi yang disandari kan bisa hilang. Ya selama kursinya masih ada, beliau duduknya masih nyaman, masih kuat. Tapi begitu kursinya rusak, Pak Ketua Dewan dan Pak Camat pasti jatuh. Bahasa Inggrisnya the geblek. Ya karena dia bersandar kepada sesuatu yang bisa hancur. Paham? Ada orang bersandar pada pangkat, jabatan, kedudukan, merasa punya pangkat, merasa punya jabatan, merasa punya kedudukan. Ya selama pangkat, jabatan, kedudukannya masih ada, gagah, kuat, hebat. Tapi pangkat, jabatan, kedudukan di dunia ini kan gak selamanya. Begitu pangkatnya selesai, jabatannya habis, kedudukannya purna, jatuh pasti. Maka banyak orang yang ketika masih punya jabatan, pangkat, kedudukan, gagah. Setiap orang ketemu, siap Bapak, inggih Bapak, siap Bapak, inggih Bapak, siap Bapak, inggih Bapak. Begitu purna pensiun, manajemen stresnya nggak bener, power syndrome, kena stroke berat, keple kabeh, jatuh. Lah waktu masih punya jabatan, pangkat, kedudukan, apa-apa main tunjuk, apa-apa main perintah, kamu sana, kamu sini, kamu sana, kamu sini, ya manut semuanya anak buahnya, semuanya serba dilayani. Mau naik mobil, pintu dibukain, koper dibawain, sandal dibawain, map dibawain. Perasaan orang itu makin tinggi pangkatnya makin keple tangannya. Bawa map aja udah nggak kuat. Bener? Masa bawa map nggak kuat? Berapa ton toh beratnya map itu? Bawa sendiri map nggak kuat, baru jadi camat. Makanya kalau pengen jabatan tinggi itu berarti pengen keple. Lu begitu sudah purna pensiun, siapa yang mau melayani? Siapa yang mau? Siap Bapak, inggih Bapak, siap Bapak, inggih Bapak. Nggak ada. Apalagi udah didorong pakai kursi roda. Siapa ngomong persis? Makanya tolong kalau dikasih amanah, jabatan, pangkat, kedudukan, jangan pernah sombong, jangan pernah dibangga-banggakan. Karena pangkat, jabatan, kedudukan itu bisa habis. Betul? Loh,
Kadang-kadang belum sampai purna, belum sampai pensiun aja pangkatnya udah habis, sudah selesai kena OTT KPK. Langsung seragamnya ganti rompi oren. Ada apa enggak? Mudah-mudahan Brebes aman. Langsung pejabatnya ngene kabeh. Sampean nggak usah ikut-ikutan amin, apamu yang mau diperiksa itu apamu, nggak mungkin keperiksa KPK. Nggak mungkin, petani bakul aman dari korupsi, betul? Nek lurah gak aman, gak aman. Hati-hati Pak Lurah, sekarang udah banyak Pak Lurah. Saya ngingetin. Camat gak aman. Ketua Dewan tambah gak aman. Mohon izin kalau nggak betah silakan meninggalkan panggung. Ya enggak apa-apa. Wong majelis ini tanpa dihadiri ketua dewan dan camat tetap jalan. Izin Pak Camat, izin Pak Ketua, ini gayanya saya. Kalau belum kenal saya ya bisa jadi marah-marah. Kalau belum kenal saya berarti nggak pernah dengerin pengajian. Orang kita selalu FYP kok. Ya mohon maaf, saya kalau bicara korupsi ya selalu yang disinggung-singgung ya pejabat, karena setahu saya yang korupsi itu ya pejabat. Setahu saya ndak ada penjual sempol korupsi, itu ndak ada. Maaf, kalau ada orang yang bersandar pada kekayaan, duitnya banyak, hartanya banyak, dia bangga, dia itu namanya kan bersandar pada kekayaan. Ingat, kekayaan juga bisa habis. Ya kalau kekayaannya masih ada, duitnya masih ada, gaya jalan aja bisa dijendit, apalagi gelangnya banyak itu, kalau jalan itu kerimping. Orang diajak mahalul qiyam aja gayanya lain kok. Ya Nabi salam alaika ya Rasul. Ada itu yang suka mamer-mamerin gelang, ada orangnya sekarang pakai jilbab warna coklat. Ya kalau hartanya masih banyak, duitnya masih banyak, ya dia kuat. Tapi harta duit kan bisa habis. Begitu harta habis, duit habis, jatuh. Karena dia bersandar pada sesuatu yang bisa rusak. Allahumma sholli ala Muhammad. Maaf, ibu-ibu misalnya, ibu bersandar pada suami, punya suami pejabat, gajinya besar, tunjangannya gede, duitnya banyak. Ibu bisa menggaya, kan suami aku pejabat. Bawa tas bermerek, mereknya diketok-ketok. Suamimu mati, geblak. Siapa ngomong nikah lagi? Bojo maneng? Ya wes, bojo maneng. Dapat pejabat yang lebih tinggi jabatannya, lebih kaya, lebih banyak duitnya. Gagah sampean, bojomu mati maneng, geblak maneng. Kawin maneng ndak apa-apa, dapat pejabat yang lebih tinggi lagi, jabatannya lebih kaya. Gaya, bojomu mati maneng, geblak maneng. Wes nyenyek. Kawin maneng wong rupane yo ming ngono kok kawin maneng wis legrek. Maaf. Bersandar kepada kepandaian, kepada ilmu, kepada kepinteran. Disebut orang pinter, disebut orang alim, setiap pertanyaan pasti bisa jawab.
ditanya apa aja bisa jawab, semua pertanyaan nggak ada yang balik, semua bisa dijawab. Ingat, ilmu itu bisa hilang kalau Allah menghendaki. Dibikin pikun aja selesai, tamat riwayat ilmunya. Betul? Halo? Dititipi ilmu, dia mengandalkan kepandaiannya, mengandalkan ilmunya, disebut orang pinter, disebut orang alim, semua pertanyaan bisa dijawab. Begitu ilmu dicabut sama Allah, dibikin pikun, langsung lolak-lolak. Lah orang pikun udah makan katanya belum, ngising peng papat ora cewek. Ya salahnya karena bersandar pada ilmu. Dilanjut apa enggak ini ya? Ada perempuan yang bersandar pada kecantikan, bangga dikasih body yang oke, cantik, menarik, ayu, kemrusu, kebe, semulai, aduhai, imut, yahut, bahenol, menol, sema, kembelen, kemontok, kementek, molek, kinyis, pingis, mentang, moblong, denok, debleng. Ingat, kecantikan itu bisa habis. Cantik kan karena masih muda. Iya masih muda, onderdilnya masih kenceng semua, baut-bautnya masih kuat semua, pipinya ginyur, mindur, glowing, mening, dada mentek, senyumannya neratap ke jantung. Ki wong lanang disenyumi ki jantungnya duduk. Lirikannya medhot ke kolor. Wong lanang dilirik seret ndudul kon jero del kolore nganti pedhot kae. Tapi kecantikanmu bisa habis. Cantik kan masih muda, coba kalau udah tua, mengkeret semua, udah mengkeret, jalan udah bongkok, pipine kendo, mengkeret, dodo yang tadinya mentek ngelembreh. Ayo kalau udah kayak gitu, berdiri di depan cermin, senyum karo ngelirik, nyawang ayang-ayangnya dhewe wedi. Ngaplek-aplek mbiyen kae aja mentek bareng wis tuwa ngelembreh dinggoni BH yang brosot, BH-ne dikencengin anjlok. Ya wis ora usah nganggo digrayangi kok. Iya iki anjlok iki. Lah, maaf ya, perlu diketahui sekarang hitungannya per menit. Udah didengerin. Maka orang beriman itu sandarannya hanya kepada Allah. Mengandalkan Allah, bersandar kepada Allah. Seluruh aktivitas kehidupan yang dilakukan oleh orang beriman itu nggak pernah meninggalkan Allah. Tempora iki. Harus saya ulang karena saya paham ibu-ibu melubuk ini dari dulu terkenal cantik-cantik. Tapi oon. Maaf kalau nyonge bilang oon itu bukan karena merendahkan, meremehkan, demi Allah enggak. Itu bentar. Nyonge ngomong belum rampung. Kalau nyonge ngomong oon itu bahasa akrab gitu, karena bukan bermaksud merendahkan. Aku tuh orangnya nggak bisa jauh dari kamu. Ya, yang merasa diece, direndahkan silakan pulang. Aku jauh-jauh ke sini tuh karena aku sayang sama kamu. Makanya aku pakai bahasa kayak gitu tuh biar kita akrab sayang. Tadi sempat pesimis, aduh ini kemalaman, maaf banget. Di sana tadi jam 10 baru selesai bareng Pak Wakil Bupati. Kita udah ngebut, bahkan panitia udah nyiapin patwal. Makasih panitia. Andai nggak dijemput pakai patwal, ya mungkin setengah 12 nyonge baru nyampe sini. Ya kalau nggak nyasar. Itu aja tadi ada yang gerundel.
ora teka-teka. Niat ngaji apa ora? Tahu aku orangnya pakai jilbab warna hitam dan pakai kalung panitia. Kesuwen ora teka-teka. Tahu, maaf. Jujur, saya ini turun dari sana langsung cabut dan ngebut ke sini. Demi Allah saya nggak mampir karaoke ndak. Itu aja dari sini masih disalah-salahin. Orang beriman itu selalu melibatkan Allah dalam seluruh aktivitas kehidupannya. Kenapa? Karena orang beriman itu sadar tidak bisa apa-apa, semuanya atas kuasa Allah. Maka dia semua aktivitas yang akan dilakukan serba hati-hati. Hati-hati, kenapa? Karena merasa nggak bisa. Maka dalam segala urusan selalu minta tolong kepada yang bisa, minta bantuan kepada yang bisa. Nggih menika Gusti Allah. Paham? Ya Allah, kaya gak mudeng kok diomongi. Sehingga selalu minta tolong kepada yang bisa, minta bantuan kepada yang maha bisa, yaitu Allah. Banyak loh orang selamat gara-gara merasa nggak bisa. Dia hidupnya jadi selamat karena dia ngerasa nggak bisa. Akhirnya mau apa saja selalu mohon bantuan kepada yang bisa melalui doa. Mohon pertolongan kepada yang bisa melalui doa. Banyak orang yang celaka hidupnya gara-gara merasa bisa. Karena dia udah merasa bisa, maka jadinya sembrono. Mau ngapain aja dia nggak pernah mohon bantuan, nggak pernah mohon pertolongan kepada yang bisa, karena dia udah ngerasa bisa. Understand? Nah ngono wes, malah ketoro oone. Orang beriman itu ngerasa nggak bisa, maka dia mau berbuat apapun selalu mohon pertolongan kepada yang maha bisa, yaitu Allah. Sehingga tanda orang beriman itu mau apa saja pasti membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Itu yang saya maksud melibatkan Allah dalam seluruh aktivitas kehidupannya. Bismillahirrahmanirrahim itu artinya miwiti engsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah kang maha rahman rahim. Mau apapun, mau kerja ya bismillahirrahmanirrahim, miwiti kerja sapa ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Mau apa saja, makanya orang beriman itu mau keluar rumah, mau bepergian, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mohon pertolongan melalui doa, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa twi 'anna bu'dahu. Allahumma antas sahibu fis safar. Ya ngono ku potongane lambe sing ora tau ndonga. Halo? Mau naik kendaraan? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Mau tidur, bismillahirrahmanirrahim, bismika dan seterusnya itu. Bahkan mau masuk toilet, mau masuk ya, kalau udah di dalam nggak boleh. Mau ngapain? The singing. Ya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthil makhbuthir rijsin natsi minasyaitonir rajim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Loh, bahkan harap kumpul bojo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kumpule ini mau makan bareng, wek. Dipikir mau apa? Ku pikirane kapan ono kumpul bojo terus ngono kuwi. Mau makan bareng, wek. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke. Orang beriman hidupnya pasti nyaman, tentrem, ayem, bahagia. Kenapa? Tadi udah saya sampaikan, karena orang beriman itu nggak pernah merasa memiliki apapun, semuanya milik Allah. Maka dia selalu tentrem, maka dia selalu nyaman, maka dia selalu bahagia. Begini ya, di antara sebab orang susah, gelisah, bingung, kacau, itu karena merasa kehilangan. Kenapa merasa kehilangan? Karena dia merasa punya. Sedangkan orang beriman itu kan nggak ngerasa punya apa-apa, maka dia nggak pernah kehilangan. Kehilangan apa? Orang dia tidak gablek apa-apa.
Mbok paham mbok ora? Paham nggih? Oke, sebabnya orang susah itu diantaranya merasa kehilangan, entah kehilangan duit, kehilangan harta, kehilangan keluarga, kehilangan kedudukan, kehilangan jabatan, kehilangan kesempatan. Itu yang bikin orang susah. Kenapa dia merasa kehilangan? Karena dia merasa punya. Lah orang beriman kan nggak ngerasa punya apa-apa, semuanya punya Allah. Maka orang beriman itu nggak pernah merasa kehilangan karena dia tidak gablek apa-apa, nyaman. Sehingga sering disampaikan, hidup kalau pengen nyaman, tenang, bahagia, pakailah teorinya tukang parkir. Tukang parkir itu meskipun dia dikirimi mobil banyak banget, bagus-bagus, mewah-mewah, harganya mahal-mahal, dia nggak pernah bangga, dia nggak pernah sombong, biasa. Nggak dipamer-pamerin, paling mobil cuma ditata, dirapikan. Nanti mobil diambil sampai habis, dia juga nggak sedih. Masa ada tukang parkir mobil diambil kok diganduli? Jangan, tukang parkir gila itu. Coba pikir, dikasih mobil begitu banyak, paling cuma ditoto, dia nggak sombong, dia nggak bangga, enggak, biasa. Nanti mobil diambil sampai habis, silahkan diambil, biasa. Ambil-ambilan, biasa. Kenapa? Karena tukang parkir nggak merasa memiliki, dia cuma merasa dititipi. Understand? Masa dititipi mau sombong? Ya nggak pantas lah. Ada nggak orang dititipi sombong? Ada apa nggak? Dititipi pangkat sombong? Ada apa nggak? Itu berarti temennya Fir'aun. Kadang-kadang iya pangkatnya tinggi, dikasih pangkatnya Masya Allah, sombongnya jalan degek-degek, kesenggol dikit marah-marah. Jangan macam-macam saudara sama saya. Saudara nggak tahu siapa saya, loh lali jenenge dewe. Padahal pangkatnya apa? Wakil RT. Sombong. Aku tuh kalau ada orang punya pangkat dikit sombong wis kudu tak jengklang ae. Pangkat titipan kok. Titipan. Jadi ketua dewan titipan. Jadi camat titipan. Mana wakil bupati? Kabakesra titipan. Aman dari tadi Kabakesra. Titipan kok disombongke, ndak pantes, ndak ikut punya kok, gitu loh. Dititipi harta jadi orang kaya sombong, ada apa enggak? Ada, belubuk RT 7. Ndak pantes. Titipan sombong ke, titipi ilmu sombong, ndak pantas, ndak boleh. Berikutnya, titipan itu harus dijaga dengan baik. Kalau nggak dijaga, yang nitip pasti marah. Sampean misalnya nitip sepeda motor di tempat penitipan sepeda, ya mesti masuk di kebun binatang. Begitu sampean ambil, sepedanya rusak semua, spionnya hilang, knalpotnya protol. Ayo coba, marah nggak sampean? Ya marahlah, karena titipannya nggak dijaga dengan baik, karena titipannya dirusak. Ingat, anak titipan dari Allah, betul? Jaga dengan baik, didik dengan baik, rawat dengan baik, jangan sampai dirusak. Kalau sampai dirusak, Allah yang nitip pasti marah. Lah sampean dititipi anak 3 kok rusak semua. Anaknya yang pertama itu hobinya mabuk-mabukan itu, geliang-geliang, rambutnya disemir merah hijau kuning wis kayak nyunggi sampah itu loh. Kupingnya ditindek terus seloboi cagak listrik. Ayo coba. Yang kedua juga gitu, nyolongan. Yang ketiga gondoli rondo. Kamu itu dikasih tak titipi anak 3 kok rusak semua, Allah marah. Maaf, Brebes ini titipan Allah, ayo dijaga dengan baik.
Lah ini loh ketua dewannya kita ngomonginnya masalah dalan. Masalah dalan kok ngomong saya. Loh. Izin Pak Ketua. Ini loh tadi yang ngomong. Dalannya ora apik jere. Urusan dalan jangan ngomong penceramah. Ngomongnya ke ketua dewan. Gitu loh. Bukan sampean tok yang kena imbas, saya tadi juga joglak. Itu 2026 5 miliar. Wes dok. Udah Pak Ketua. 2026 akhir Desember. Lah iya, yang penting kan 2026 akhir Desember itu baru permulaan. Selesainya 2028. Ndak, udah dianggarkan udah. Yo gantian Bu. Brebes itu luas. Kan ndak mungkin toh bangun jalan terus semudah membalik telapak tangan, nggak mungkin. Brebes itu luas, gantian, anggarannya juga terbatas, ada skala prioritas gitu loh. Senenge ketua dewan nek dibelani. Yo bertahap, yo jangan nyalahkan ketua dewan, wong itu bukan duitnya ketua dewan. Dipikir itu duitnya DPR ngono. Yang dipakai bangun jalan itu dipikir duitnya DPR. Duit teko ngendi? Itu yo duitnya rakyat, urunane rakyat pajak-pajak barang iku ngumpul dadi APBD, terus dimusyawarahkan sama anggota dewan, dikembalikan kepada rakyat. Mudah-mudahan nggak disunat. Ya fair-fairan saja saya ngomong. Saya resiko nggak diundang di sini lagi nggak apa-apa, nyari tempat yang lain masih banyak. Gitu, alhamdulillah ini sudah dibangun DPR. DPR apa yang bangun? Bukan. Itu ya duitnya rakyat, dikembalikan kepada. Nah, cuman harus dikelola dengan baik. Karena kalau rakyat sendiri ya nggak mungkin bisa kalau nggak ditata melalui tata kelola pemerintahan. Gitu loh, jangan menyalahkan ketua dewan. Loh, dipikir ketua dewan nggak pusing, di setiap kunjungan selalu di demo-demo. Mana janji kampanyenya? Mana janji kampanyenya? Katanya jalan mulus. Nah sekarang kok geludak. Makanya saya nggak mau jadi anggota dewan. Ya nggak mungkin ada yang milih, itu loh. Suruh jadi camat, nggak mau saya. Saya gini aja telateni, alhamdulillah renes. Udah ayo lanjut ngajinya, nggak jadi. Brebes ini titipan Allah, ayo dijaga dengan baik. Loh saya kan ngomong gitu tadi, dalane ora baik jarene kuwi. Kuwi lho lambene kuwi lho. Sing ngusung-ngusung panganan mau lho. Itu Pak Ketua, itu tersangkanya itu loh Pak Ketua. Tapi nggak apa-apa, sampean mewakili aspirasi seluruh warga Blubuk. Yang lain pengen ngomong tapi nggak berani karena apa? Lambenya tidak seringan lambemu. Maaf ya, saya itu orangnya ngomongnya gini, los kayak gini saya. Mulai dulu saya ngomongnya kayak gini, maaf jangan dimasukin hati, tapi ya dipikir. Maaf Pak Ketua, saya orangnya kayak gini kalau ceramah di hadapan siapapun kayak gini. DPR RI saya ngomongnya gini, apalagi DPRD. Loh saya di hadapan pejabat tinggi ngomong saya kayak gini, apalagi di depan camat. Loh saya yus kayak gini, ngomong saya yus kayak gini, tanpa tedeng ngaleng-ngaleng. Ya udah nyatanya ya laris kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Brebes ini dirusak, Allah yang nitip pasti marah. Ini maaf ya, di antara sebab turunnya bencana yaitu karena rusaknya manusia.
manusia yang diamanai Allah untuk menjaga alam tapi malah dirusak. Allah marah dengan menurunkan bencana. Meneng saiki. Yo yang rusak bumi ini bukan makhluk yang lain, manusia. Gitu loh, maka saya berkali-kali demi Allah saya berani bersumpah, yang merusak hutan di Indonesia ini bukan orang hutan. Malah orang-orang pinter yang kelakuannya lebih bejat daripada orang. Maka terjadi tanah longsor di mana-mana, banjir di mana-mana. Ya karena hutannya dirusak. Gitu loh. Gak kasihan sama saudara-saudara kita yang di Aceh, yang di Sumatera Barat, yang di Sumatera Selatan, Masya Allah. Ya karena alamnya dirusak. Orang-orang itu ya Allah kayu-kayu dibuabati semua, ditebangi semua. Masa ada banjir kok kayu gelondongan sak cagak listrik, besar-besar itu kayunya. Itu apa enggak kelakuannya maling-maling itu? Apa enggak kelakuannya bajingan-bajingan itu? Halo? Allah ya Karim. Saya kalau kayak gini emosi saya karena menyangkut rakyat kecil seperti kita. Saya juga bagian dari rakyat kecil. Ngono. Orang-orang itu salah wiridan sama kiai disuruh baca wirid ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum, salah bacanya yo kayuku yo kayumu yo kayuku yo kayumu yo kayuku yo kayumu yo kayuku yo kayumu. Akhirnya merasa punya kayu dibabati semua. Astagfirullahaladzim. Loh, rusaknya Brebes karena apa? Ya karena rusaknya manusia. Nasihat ulama udah nggak lagi diperhatikan, aturan-aturan dari pemerintah daerah udah nggak lagi dijalankan sesuai mestinya. Ya itu yang bikin rusak. Makhluk yang lain itu nggak ngerusak. Wedhus, mana tadi wedhusnya? Wedhus ngerusak tanaman paling sak tekem rong tekem. Tapi kalau manusia, tanaman berhektar-hektar bisa habis dirusak manusia. Betul? Batu bergunung-gunung bisa habis dikerikiti manusia. Betul? Bilangi kok Indonesia ini titipan Allah. Jaga dengan baik, mari kita jaga dengan baik. Semua komponen harus menjaga negeri ini dengan baik. Insya Allah ke depan Indonesia akan barokah. Loh, tapi kalau dirusak, Allah yang nitip marah. Tahu nggak Allah kalau udah marah? Allah merintah makhluk-makhluk yang lain untuk demo. Ini manusia Indonesia udah nggak bisa dipercaya. Allah marah, akhirnya Allah memerintahkan makhluk-makhluk yang lain untuk demo. Bumi demo, siap. Gimana caranya? Mulet. Bumi suruh mulet. Lah muletnya bumi kan jadi gempa. Nggak lama bumi mulet. Apa? Ya namanya gempa yang ngagetin. Masa ada gempa kok cerut? Yuk gempane bojomu. Ya gempa ya ya sambil nguji tesnya, ngetes sound sistemnya ini kuat apa enggak. Mau sampean komandan Banser jinjak ngene kok. Wes bumi mulet dikit rek. Masya Allah, luluh lantak semuanya. Ayo, angin siap, demo. Gimana caranya? Bersin, anginnya bersin. Lesus, topan, badai, puting beliung. Wah kalau bahasanya JTV itu unik. Sini masuk nggak stasiun televisi JTV itu? Berita-berita bahasa Jawa JTV itu. Unik itu kalau bilang puting beliung itu pentil muter. Sore mau atusan omah ing Kabupaten Nganjuk podo ambruk mergo keterak angin pentil muter. Aku nonton beritanya kita goleki pentile ndi aku gak ono. Loh, memang bahasanya JTV gitu kok. Pernah denger nggak? Jan nganyelke tenan kok. Apa ora ana bahasa liya apa piye ngono.
Lah iya aku penasaran. Wes. Akhirnya gunung-gunung berapi itu dus. Lah ini kalau rusaknya manusia makin parah. Gunung-gunung bukan hanya ngentut tapi mencret. Kebayang nggak kalau gunung-gunung berapi pada mencret semua? Lah manusianya rusak. Oke, saya tambah sedikit. Iman pula yang menjadi motor penggerak amal-amal soleh dan amal-amal kebaikan kita. Ustadz Muna ini tadi udah makhlul qiyam belum? Sudah makhlul qiyamnya. Sampun. Lah mau sampean sing ya Nabi salam alaika ambek ngadeg mau apa jenenge? Astagfirullah. Aku malam ini bingung aku ngadepi makhluk sing ya Allah. Kayak ngapa nih makhluk model kayak gini? Iman pula sebentar nanti habis ini aku tak bagi-bagi sarung cap. Top, tenang ada sarung cap mangga plus duit dari ketua dewan. Itu menang aku sudah tahu kalau camat nggak punya duit. Hah? Warganya bagus, pajaknya lunas semua. Tepuk tangan untuk mendukung. Wah ini prestasinya Pak Lurah ini. Pajaknya udah lunas semua. Pertama sekecamatan. Pertama sekecamatan, masya Allah. Bahkan nomor 1 sekabupaten. Tepuk tangan, tepuk tangan. Yang hebat ini warganya bukan lurahnya. GR lurahe. Enggak ya karena dipimpin oleh lurah yang hebat gitu, makanya warganya pada taat pajak, warganya pada patuh. Ini karena iya ya metu dibayar langsung ya. Ini karena kepemimpinan Pak Kades yang luar biasa. Jadi ada warga yang belum bayar ditalangi dulu sama Pak Kades. Itu rahasianya. Tepuk tangan untuk Kades kita. Masya Allah, Masya Allah. Tapi ya cuma beberapa. Lah sedesa ditalangi semua ya bangkrut Kades. Itu loh, wong Kades itu mikir modal sampai sekarang belum kembali kok. Modal pencalonan ini loh sampai sekarang belum balik.